Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh memikirkan sekali lagi Tuhan kebenaran firman-Mu, dan boleh sekali lagi ya Bapak boleh menjadi orang-orang yang bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan tolong, biarlah kiranya Engkau buat kami Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu yang dengan sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Saudara-saudara, kalau misalnya saudara belum pernah membaca kitab Galatia ini, saya sarankan kepada saudara untuk membacanya, dan tidak lama sebetulnya untuk membacanya, kurang lebih memakan waktu kurang lebih sekitar hanya 20-30 menit aja, itu dengan bacaan yang perlahan. Jadi kalau misalnya saudara bisa membacanya di dalam one sitting, saya sangat menyarankan itu, dan juga mungkin kalau misalnya bisa mencatat hal-hal tertentu yang mengena di hati kalian, tolong dicatat juga ya. Jadinya ini adalah satu pembelajaran yang penting, dan kita berharap kalau misalnya kita dapat mengambil banyak sekali dari kitab Galatia pada sesi ini sampai nanti kurang lebih pada waktu Paskah. Nah saudara, tentunya kita pernah ada di dalam situasi di mana kita harus berbicara sesuatu yang keras kepada orang yang kita kasihi. Berbicara keras kepada orang yang kita kasihi. Misalnya contohnya, saudara-saudara, ketika kita harus berkata-kata keras kepada seorang teman yang mungkin pacarnya kita lihat mempunyai pacar lain, begitu ya, atau mempunyai orang lain, saudara-saudara, di dalam hatinya atau di dalam kehidupannya, atau mungkin juga seorang suami yang diketemukan mungkin menyeleweng, saudara-saudara. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi situasi tersebut? Tentunya saudara-saudara sulit sekali untuk bicara sebuah hal kebenaran kepada orang terutama yang kita kasihi. Dan semakin kita mengasihi orang tersebut, maka semakin sulit juga untuk berbicara kebenaran kepada orang itu. Nah, kitab Galatia ini adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan Rasul Paulus di sini berbicara mengenai satu kebenaran, suatu hal yang sulit kepada orang yang dia kasihi. Jadi jemaat di Galatia ini adalah jemaat yang dimenangkan, di mana Rasul Paulus di dalam perjalanan misinya, dia menyebarkan kabar baik kepada banyak orang, dan salah satunya terbentuk jemaat Galatia. Dan di jemaat Galatia ini, saudara-saudara, ada sebuah pengajaran yang baru, pengajaran yang boleh dikatakan palsu, dan pengajaran ini, saudara-saudara, adalah pengajaran yang membawa orang-orang yang sudah percaya keluar dari Injil yang seharusnya. Jadi peringatan ini adalah peringatan yang sangat keras sekali dari Rasul Paulus, dan mungkin menurut banyak ahli katakan bahwa ini adalah peringatan yang tertajam yang Paulus pernah bicara kepada orang-orang yang pernah dia layani. Tentunya kalau misalnya kepada orang yang dilayani, orang yang kenal, kita akan lebih hati-hati ya kalau misalnya kita bicara biasanya. Tetapi Pak Rasul Paulus di sini bicara dengan keras sekali kepada mereka. Karena apa? Tentunya karena dia sangat sayang kepada mereka, dia sangat peduli kepada mereka, dan dia bukan seorang yang bisa mempersilahkan pengajaran-pengajaran palsu ini beredar dan pada akhirnya membawa orang-orang yang dia kasihi ini keluar dari apa yang menjadi koridor iman percaya yang sesungguhnya. Jadi Rasul Paulus ini bukannya seorang yang tidak peduli. Kalau kita baca tadi, saudara-saudara, kesannya bisa dia itu adalah seorang yang keras, yang tidak peduli, begitu loh. Tetapi sebetulnya dia adalah seorang yang mengasihi jemaat di Galatia ini, dan bagaimana dia peduli kepada jemaat ini. Jadi di awal suratnya ini, di surat Galatia, dia tidak langsung
bicara mengenai hal-hal yang manis, tetapi dia langsung bicara mengenai hal yang keras, yaitu bagaimana mereka seharusnya ada atau berlandas di dalam pemberitaan Injil yang benar, saudara-saudara. Jadi, sekali lagi, ini adalah berita yang Paulus sampaikan kepada mereka, dan bagaimana berita itu bisa menjadi sebuah berita yang sangat penting yang mereka harus ketahui. Nah, saudara-saudara, tentunya kita kalau misalnya kita melihat struktur batu ya saudara-saudara ya, semacam kayak begini, kita akan melihat kenapa batu yang ini itu tetap bisa ada di atas batu-batu yang lain. Karena apa? Karena banyak orang berpikir bahwa, mungkin batu ini sebetulnya adalah batu yang lemah, tetapi karena dia berada di dalam struktur yang kuat, maka ketika dia sendiri, saudara-saudara, maka dia bisa terus bertahan ada di dalam posisi itu. Jadi demikian juga dengan kita. Akan ada waktunya di mana kita merasa sendiri dan kita merasa orang-orang lain meninggalkan kita. Dan mungkin saudara-saudara ada begitu banyak orang yang sudah tidak lagi percaya kepada Kristus, kepada Injil yang benar. Pertanyaannya sekarang adalah kepada siapa kita percaya? Dasar apa yang menjadi iman percaya saya? Saudara-saudara, tentunya kalau misalnya saya bicara dengan hal ini kepada banyak orang mungkin yang sudah pernah mendengarkan khotbah saya atau mungkin pernah dengar mengenai berita Injil yang sesungguhnya, mereka biasanya pada tahu kalau misalnya Pastor Kian pada akhirnya akan bicara mengenai Tuhan Yesus dan iman kepada Dia satu-satunya, dan tentunya banyak orang yang bilang, saya udah tahulah apa yang akan dibicarakan. Tetapi kenapa Rasul Paulus bicara berulang-ulang? Perhatikan saudara-saudara di ayatnya yang ke-6. Ya, di ayatnya yang ke-6. Dia katakan bahwa, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, Rasul Paulus di sini bahwa, aku heran bahwa kamu lekas berbalik pada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu mengikuti satu Injil yang lain. Kenapa Rasul Paulus bicara mengenai ini? Karena dia tahu, saudara-saudara, bahwa ada banyak orang yang sudah percaya di Galatia berpindah ke gereja lain, berpindah ke mungkin tempat lain, dan berpindah kepada denominasi lain yang mungkin tidak setia kepada berita Injil. Dan Rasul Paulus katakan apa? Hati-hati. Dan ini banyak terjadi di dalam kehidupan kita ya. Di dalam kehidupan kekristenan bahkan di Indonesia kita melihat, saudara-saudara, bahwa ada orang-orang yang menekankan kepada pengajaran tertentu, menekankan kepada tokoh tertentu, dibandingkan dengan berita Injil yang sebenarnya. Oke? Dan kita perlu mencermati hal ini. Dan seringkali, hal-hal seperti ini itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan kalau misalnya gereja A atau gereja B atau aliran A atau aliran B tidak mengkhotbahkan Injil. Tetapi sebetulnya mereka bukan mengkhotbahkan Injil yang benar. Mereka mengajak orang untuk keluar dari pemberitaan Injil yang benar. Jadi pertanyaannya ialah, apa sebetulnya yang Rasul Paulus beritakan? Berita Injil yang benar itu tuh apa sebetulnya? Kalau misalnya memang ada begitu banyak berita Injil lain yang tidak benar. Betul? Apa yang dipercaya oleh Rasul Paulus? Dan apa yang Rasul Paulus ingin supaya orang-orang yang mengikuti dia dan mengikuti Tuhan Yesus percaya, saudara-saudara? Pertama-tama, dia kepingin orang-orang ini percaya bahwa berita Injil ini adalah sesuatu yang tidak ditambah atau tidak dikurang. Oke? Tidak ditambah atau tidak dikurang. Jadi, tidak perlu ditambah dengan sesuatu pekerjaan atau usaha yang lain untuk mengerti berita Injil ini. Tetapi juga tidak dikurangi dengan mengatakan bahwa sebetulnya berita Injil yang kamu dengar itu adalah sesuatu yang tidak sepenuhnya harus kamu ikuti. Jadi Rasul Paulus bicara mengenai satu hal itu. Dia katakan bahwa pemberitaan Injil yang benar itu adalah sesuatu yang tidak ditambah dan tidak dikurang. Dan tanpa basa-basi, dia memperingati mereka. Perhatikan pasal 1 ayat 9. Dikatakan di sini, seperti yang telah kami katakan dulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi kata Rasul Paulus begini, dia katakan bahwa pemberitaanku akan aku terus beritakan lagi kepada kamu, dan akan aku terus beritakan lagi kepada kamu.
Supaya apa? Supaya kamu kuat, supaya kamu bisa berdiri kokoh, supaya kamu bisa menjadi batu seperti itu yang tadi yang kita lihat ya saudara-saudara ya, bahwa batu itu adalah batu yang berdiri kokoh. Dan ini kesannya keras sekali, karena kesannya itu mengutuk, betul nggak? Paulus hidup di dalam zaman ini dan dia berkhotbah sesuatu yang boleh dikatakan tidak politically correct. Kita jarang ya sekarang ya mengutuk orang dengan mengatakan terkutuklah kamu kalau misalnya kamu begini atau kamu begitu. Dan Paulus nggak segan-segan untuk mengatakan hal ini. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah suatu hal yang penting. Kenapa kita harus berhaluan pertanyaannya dengan Rasul Paulus dan bukan dengan pemberitaan Injil yang lain atau dengan dunia ini? Ada dua hal paling tidak menurut saya dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Yang pertama ialah Paulus berbicara sesuatu yang berasal dari Allah. Tentunya banyak kita berpikir bahwa itu kan sifatnya subjektif, betul nggak? Sifatnya subjektif dan reaksi ini bagus sebenarnya. Dan ini membuat kita untuk kita berpikir apakah kita sudah melihat kembali kebenaran daripada Alkitab? Apakah kita sudah ingat apa yang diajarkan di kelas katekisasi mungkin dulu? Jadi Rasul Paulus ingin mengajak kepada kita untuk melihat kembali. Lihat kembali akan kebenaran itu. Ya, jadi jangan anggap kita berpikir bahwa kita itu adalah seorang yang sudah tahu semuanya. Kita perlu diingatkan terus oleh firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan ditulis oleh manusia tetapi dengan inspirasi daripada Roh Kudus. Dan bagaimana kita tahu contohnya bahwa ini adalah sesuatu yang layak untuk dipercaya? Salah satunya ialah apa yang disaksikan oleh satu bagian daripada firman Tuhan itu juga dikonfirmasi oleh bagian yang lain. Jadi bukan hanya sekedar hanya satu stand alone, tetapi juga dikonfirmasi di bagian yang lain. Dan juga Roh Kudus berbicara kepada kita dengan meyakinkan kita bahwa kebenaran ini adalah firman Tuhan. Jadi ketika Rasul Paulus bicara, tentunya banyak orang berpikir bahwa itu sih subjektif. Rasul Paulus sendiri yang berpikir seperti itu. Tetapi dia katakan seperti ini di pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi dia katakan apa? Dia dan pemberitaannya itu berasal dari Allah. Dan itu adalah pesan dari Allah. Jadi dia diutus oleh Allah. Dan dia tentunya bukan salah satu daripada ke-12 murid Yesus pada awalnya, tetapi dia dipercayakan Injil yang sama. Yang dipercayakan kepada ke-12 murid Yesus. Perhatikan ayatnya yang kedua. Dikatakan di sini, dari semua saudara, yaitu ke-12 murid Yesus, yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Jadi pesannya sama dengan ke-12 murid Yesus. Dan apa yang Yesus beritakan. Dan apa pesan itu? Pesan itu ialah bahwa Yesus mati buat dosa-dosa manusia, dan dia bangkit dari kematian karena kuasa Allah, saudara-saudara. Jadi sejak pemberitaan itu kepada orang Kristen pada waktu itu di Galatia, mereka telah berubah fikir, ya, seperti kita lihat ya tadi ya. Hanya dalam waktu singkat mereka berubah fikir. Dan mereka berpikir bahwa Injil yang dulu mereka dengar dari Paulus, itu mungkin adalah Injil yang harus diberitakan dan harus diyakini, tetapi harus ditambah sesuatu. Atau harus dikurangi sesuatu. Dan ini adalah sesuatu yang modern. Misalnya contohnya kalau misalnya kita pergi ke gereja atau pergi ke satu persekutuan di mana menekankan sebuah karunia rohani. Ada begitu banyak saudara-saudara persekutuan yang menekankan karunia rohani. Jadi bukan hanya percaya kepada Injil Kristus, tetapi percaya kepada bahwa kamu harus memiliki sebuah karunia rohani. Sesuatu yang ditambahkan terhadap Injil Yesus Kristus. Atau mungkin ada juga gereja yang menekankan bahwa selain kamu percaya kepada Injil Kristus, kamu juga harus percaya kepada sistem teologi tertentu. Saudara-saudara. Atau harus pergi ke gereja, atau harus pergi ke denominasi tertentu. Dan bahkan juga dari
keseharian kita, seringkali kita juga berpikir bahwa mungkin berita Injil itu harus ditambahkan dengan sesuatu. Saya nggak tahu di sini ada berapa banyak dari kita yang berpikir bahwa kalau misalnya pelayanan itu adalah sesuatu yang membuat kita lebih diterima oleh Allah. Ada loh saudara-saudara orang yang sudah lama jadi Kristen yang berpikir bahwa pelayanan dengan dia melayani, dia akan lebih mantap diterima oleh Allah. Dia akan lebih pasti diterima oleh Allah. Atau mungkin dengan dia memberikan persembahan, dia akan lebih pasti, lebih mantap diterima di hadapan Allah. Tanpa sadar sebetulnya ini adalah sesuatu yang menambah. Karena Injil daripada Yesus Kristus itu jelas. Bahwa kamu percaya kepada Yesus Kristus, bahwa dia telah mati untuk dosa-dosamu, dan dia telah bangkit untukmu, dan memberikan kepada kita kepastian. Tidak ada sebuah perbuatan baik yang perlu ditambahkan lagi. Kenapa kita melayani? Kita melayani karena kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi itu nggak membuat kita lebih mantap, lebih pasti ada di hadapan Allah. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, kita harus cek dan recheck setiap pengajaran, setiap Injil yang kita terima. Bahkan saudara-saudara, ketika saudara mendengarkan Injil mungkin, atau mendengarkan sebuah berita dari orang yang mungkin mengatakan dirinya, saya pernah pergi ke surga. Atau mungkin saya baru pulang dari surga. Jangan langsung percaya, saudara-saudara, terhadap berita Injil tersebut. Seperti kalau misalnya kita beli makanan paket ya, makanan snack atau makanan apa, biasanya saya nggak tahu berapa orang di sini yang lihat di baliknya ini buatan mana. Saya suka lihat, saudara-saudara, ini buatan mana, begitu ya, atau minuman gitu ya. Oh ini asalnya dari mana? Kalau misalnya asalnya dari negara yang mungkin lebih bereputasi, kita lebih tenang minumnya atau makannya. Saya rasa demikian juga dengan Injil ya, betul nggak? Kita harus cek. Setiap pemberitaan yang kita dengar, kita harus cek. Apa sebetulnya yang menjadi sebuah guideline yang umum atas pemberitaan Injil yang benar? Bahwa Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia, dia telah mati untuk dosa-dosa kita, dia bangkit dari kematian, dan Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia, 100% Allah, 100% manusia, dan karyanya di kayu salib membebaskan kita dari hukuman dosa. Cuma itu. Oleh karena itu ketika orang dibaptis, orang nggak ditanya, bukan? Kamu udah pelayanan belum? Tetapi yang ditanya adalah, apakah kamu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini? Bahwa Yesus Kristus di ayatnya yang keempat telah menyerahkan dirinya kepada kita karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa. Luar biasa ya. Rasul Paulus katakan pemberitaan ini berasal dari Allah. Yang kedua, ini adalah masalah keselamatan. Pemberitaan ini adalah masalah keselamatan. Jadi bukan hanya untuk bahagia di dalam dunia ini, tetapi juga bahagia nanti bersama dengan Allah di sorga. Dan ini adalah sebuah masalah yang besar. Saya nggak tahu saudara-saudara, apakah saudara berpikir kalau misalnya mengundang orang untuk datang ke gereja atau mengajak orang mengenal kabar keselamatan, itu adalah suatu hal yang besar buat saudara. Apalagi kalau misalnya orang-orangnya yang kita undang adalah orang-orang yang kita kasihi, bukan? Betul? Karena kita care kepada orang tersebut. Dan bukan care kepada orang itu supaya dia bisa menemukan persekutuan dan dia bisa ada di dalam sebuah lingkungan gereja. Tetapi bagaimana dia memperoleh keselamatan kekal. Di luar atau sesudah kehidupan sekarang ini. Untuk dia menjadi seorang yang bahagia untuk selama-lamanya. Dan bukan hanya kenyang ketika dia datang, banyak gereja Indonesia sekali lagi yang serve makanan dan memberikan makanan setelah ibadah, supaya apa? Kalau misalnya orangnya kenyang, katanya nanti orangnya minggu depan akan datang lagi, begitu ya. Tetapi kita bukan hanya memberikan makan supaya orang itu kenyang di dalam dunia ini. Tetapi kita memberikan makan kepada orang supaya dia tidak perlu lagi mencari roti, tetapi dia mendapatkan roti yang hidup.
Dia mendapatkan air yang hidup, yang bisa membuat dia untuk bahagia terus-menerus, saudara-saudara. Dan ini adalah masalah yang serius. Masalah yang serius. Apalagi kalau misalnya sekali lagi orang yang kita ajak adalah orang-orang yang kita kasihi. Oleh karena itu perlu kita memikirkan ini secara serius. Kita yang sudah mengikuti Kristus, kita yang sudah menjadi orang-orang Kristen, kita yang melakukan penyebaran berita Injil kepada begitu banyak orang. Pemberitaan Injil ini bukan hal yang important, tetapi adalah hal yang urgent, yang harus kita lakukan, saudara-saudara, setiap kita. Jadi, sekali lagi, bukan hanya sekedar hal yang main-main, bukan hanya sekedar hal yang sambilan, tetapi ini adalah suatu hal yang sangat penting, ada urgensi di dalamnya, karena sekali lagi, kelangsungan hidup seseorang itu dipertahankan, atau dipertaruhkan maksud saya. Bukan hanya sekedar kehidupan sekarang, tetapi kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, gereja harus berfungsi seperti itu. Seringkali kita berpikir ya, kalau misalnya gereja itu seperti eksklusif klub, begitu loh. Atau klub eksklusif, di mana orang yang datang itu harus jadi member, di mana orang yang datang itu harus dibaptis. Tanpa sadar, sebetulnya gereja harus menjadi tempat yang terbuka untuk semua orang, untuk datang, supaya mereka boleh memikirkan bagaimana atau apa yang terjadi setelah hidup mereka sekarang ini yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, penting untuk kita memikirkan bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi juga jati diri kita, identitas kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Apakah kita sudah menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh? Ataukah kita masih segan, kita masih sungkan untuk mengundang orang atau juga memperkenalkan Injil kepada orang? Karena apa? Karena kita pikir bahwa itu adalah sesuatu permasalahan atau satu isu yang seringkali dicap sebagai intoleran. Ya. Yang ketiga, saudara-saudara, karena masalah ini menurut Rasul Paulus adalah masalah yang harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Apa yang terjadi di antara orang-orang Galatia ini? Mereka terus beralih, cepat beralih. Begitu ya. Jadi Paulus sudah memberitakan berita Injil yang benar, tetapi mereka cepat beralih, bergeser. Perhatikan ayatnya yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, oke? Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Jadi kata Rasul Paulus, baru juga diberitakan beberapa tahun yang lalu dan percaya, tetapi sekarang berbalik, saudara-saudara. Dan berbalik ini bukan hanya sekedar berbalik dalam arti geser sedikit, begitu ya. Tetapi ini berbalik yang berlawanan sama sekali dengan apa yang menjadi Injil daripada Yesus Kristus. Dan kata Rasul Paulus apa? Kalau sampai ada malaikat pun dikatakan dari surga, atau manusia, atau bahkan dirinya sendiri, atau para rasul, atau mungkin juga seringkali ya, kita orang Indonesia itu meninggikan atau menaikkan level pengalaman mimpi, misalnya. Dengan mengatakan bahwa, oh saya bermimpi bahwa Tuhan datang kepada saya. Atau saya bermimpi kalau misalnya ada orang yang bicara kepada saya sesuatu. Apapun itu kata Rasul Paulus. Tetapi kalau misalnya itu tidak berdasarkan dengan Alkitab dan Injil yang benar, maka terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Keras sekali saudara-saudara. Karena Injil ini bukan berasal dari manusia. Injil ini seharusnya yang benar adalah berasal dari Allah. Dan yang palsu itu biasanya selalu menarik ya. Kenapa yang palsu menarik? Saudara-saudara, saya nggak tahu saudara bisa membedakan nggak antara kedua. Kalau saya nggak kasih tahu ini, saudara bisa bedakan nggak yang mana yang real dan mana yang fake, saudara-saudara. Yang mana yang asli dan mana yang palsu. Satu podcast dia pernah bicara bahwa bisnis counterfeit di pemalsuan ini di seluruh dunia itu besar sekali. Total netnya, saudara-saudara, bisa mencapai 464 billion US dollar. Itu saudara-saudara menyangkut hampir 5% dikatakan dari world trade. Luar biasa tinggi sekali saudara-saudara. Sehingga ini adalah bisnis yang menggiurkan. Dan di China, saudara-saudara, ada 2 kota katanya. Yang mana kalau saudara pergi ke 2 kota itu, saudara akan lihat sneakers seperti ini, yang saudara nggak bisa bedakan antara yang asli dengan yang palsu.
Luar biasa ya. Jadi dua kota itu, kota Putian dan Anfu di China, menjadi counterfeit heaven buat sneakers, saudara-saudara. Dan luar biasa, hanya orang yang ahli yang bisa membedakan keduanya, saudara-saudara. Menggiurkan ya. Jadi namanya tetap dua-duanya Nike, oke? Jadi bukannya yang satu Nike, yang satu Reiki, atau yang satu Nike, yang satu Haiki, saudara-saudara. Dua-duanya tetap namanya Nike, tetapi saudara-saudara, yang satu asli, satu palsu. Dan herannya seringkali dua-duanya itu nyaman dipakai, atau bahkan yang palsu mungkin lebih nyaman dipakai, saudara-saudara. Dan apalagi buat kita, yang terpenting adalah harganya 1/4 dari harga yang asli. Gimana nggak menggiurkan coba saudara-saudara. Demikian juga dengan berita Injil. Demikian juga dengan berita Injil. Bagaimana kita bersikap kepada pemberitaan Injil yang palsu ini? Tentunya saudara-saudara pernah dengar bagaimana orang di bank itu membedakan antara uang asli dengan uang palsu ya. Betul nggak? Bagaimana caranya saudara-saudara? Dengan belajar meraba, merasakan perbedaan dua uang itu, yaitu dengan belajar uang yang asli. Belajar uang yang asli. Pelajari Injil yang asli. Dalami Injil yang asli. Hidupi Injil yang asli. Bicarakan Injil yang asli. Supaya kita tidak mudah, saudara-saudara, berpindah kepada Injil yang lain. Dan sekali lagi ingat, siapapun yang memberitakan itu, untuk kita sekali lagi mengevaluasi pemberitaan itu. Termasuk saudara-saudara, orang-orang yang seringkali kita segani, dan kita pikir bahwa, kalau misalnya dia yang memberitakan Injil, dia yang khotbah, itu udah pasti dijamin punya lah. Benar punya. Selalu cek kepada kebenaran Injil dan melihat, saudara-saudara. Melihat apakah saya sudah mendengarkan dan saya sudah percaya kepada pemberitaan Injil yang benar, saudara-saudara. Dan seringkali kita harus bicara keras ya. Kalau orang yang kita tahu, yang kita kasih tidak memberitakan Injil yang benar. Menarik saudara-saudara, kemarin malam saya ada di satu grup chat dari teman-teman gereja di Bogor, saya asli dari Bogor, dan di grup chat itu saudara-saudara ada satu teman yang dia pergi ke dokter jantung di Jakarta, dan menarik sekali ternyata dokter jantung itu adalah dokter jantung yang juga berasal dari gereja yang tempat saya di Bogor, dan saya tahu kalau misalnya dokter jantung itu adalah dokter jantung yang sudah beralih kepada Injil yang lain. Saudara-saudara. Dan ketika dia ketemu dengan teman saya ini, dia bukan hanya memberikan konsultasi kesehatan jantungnya, tetapi juga dia memberitakan mengenai pemberitaan Injil yang lain itu. Saudara-saudara. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat real. Dan nyata, bukan hanya di sini, tetapi juga di Indonesia. Oleh karena itu, saudara-saudara, penting sekali untuk kita melihat kebenaran Injil yang asli. Seperti apa itu? Dan untuk kita belajar mengenai pemberitaan Injil yang asli. Dan saudara-saudara, penting sekali untuk kita tahu bagaimana kita bersikap kepada mereka. Oke? Saya harap mudah-mudahan apa yang kita lihat dari Galatia 1 ini akan membantu kita untuk melihat minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya mengenai apa yang kita pelajari dari pemberitaan Injil yang benar dan bagaimana saya harus percaya kepada Injil yang benar. Mari kita berdoa bersama-sama.